Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini aku akan mereview sebuah film dan judulnya itu He Just Not That Into You. Film ini adalah film udah lama banget, tahun 2009, dan kenapa aku mereview film ini karena menurut aku film ini wajib banget ditonton oleh para wanita khususnya yang sedang gencar-gencarnya mencari jati diri atau mencari pasangan hidup. Oke, dari judulnya aja ini sepertinya udah menjelaskan secara garis besar dari film ini. He just not that into you. Artinya dia tidak hanya suka kepada kamu. Film ini menceritakan tentang kisah percintaan 5 orang kalau nggak salah, dan bagaimana perjuangan mereka menghadapi kisah asmaranya mereka. Di awalan film ini menarik banget karena kita udah dikasih fenomena yang dimana itu udah jadi kebiasaan di lingkungan kita, bahwasannya lingkungan kita itu memberikan pengertian yang salah kepada kita. Dalam film ini dicontohkan masa kecil seorang wanita dan namanya dia itu adalah Gigi. Gigi ini adalah pemeran utama. Di masa kecilnya Gigi ini dia suka sama cowok, tetapi dia mendapatkan perlakuan yang sebaliknya, atau si cowok ini nggak suka sama si Gigi. Jadi cowok ini mengatakan Gigi seperti kotoran anjing. Tentunya Gigi kan sakit hati dan dia lari kepada ibunya. Terus dia tanya ke ibunya, He likes you. And there it is. That's the beginning of our problem. That little boy is doing those terrible things because he's got a crush on you. Do you know what this means? We're all encouraged, no, programmed, to believe that if a guy acts like a total jerk, that means he likes you. aku yakin hal seperti itu tidak hanya terjadi pada film ini, tetapi terjadi juga pada kehidupan kita. Ketika kita ditolak ataupun terjadi sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi atau harapan kita, orang lain cenderung lebih menenangkan kita dengan tujuan supaya kita tidak sakit hati dan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Seperti contoh, ketika kita tidak dihubungi oleh cowok, teman kita kadang menenangkan, mungkin dia lagi sibuk. Padahal sebenarnya kita itu punya intuisi atau perasaan yang bisa melogika semua itu. Maksudnya gini, ketika seseorang memang benar-benar sayang dan suka ataupun tertarik kepada kita, dia pasti menghubungi kita, dia pasti melakukan yang terbaik untuk kita, gitu kan. Jadi kesimpulannya, jika seseorang itu memperlakukanmu tidak baik ataupun mencari-cari alasan untuk tidak bertemu kamu, itu sudah jelas, he just not that into you. Ketika ada cowok yang berhenti untuk menelponmu atau berhenti untuk menghubungimu, berarti dia memang sengaja, karena he just not that into you. Dia tidak hanya suka kepada kamu, dia juga melakukan hal seperti itu kepada wanita-wanita yang lain. Seperti kita tahu pada umumnya, kebanyakan cewek itu saat PDKT mereka udah menyimpulkan bahwa si cowok emang benar-benar suka sama dia. Padahal pada kenyataannya biasanya kan banyak cowok fuckboy yang melakukan hal itu kepada semua cewek. Maksudnya pukul rata, tapi tidak semua cowok seperti itu kan, bukan menjelek-jelekan cowok. Nah, tapi kesimpulannya seperti ini. Jika memang cowok itu benar-benar suka kepada kita, pasti dia akan melakukan lebih dari itu, bukan hanya sekedar menelpon ataupun bertemu hanya sekali, tapi dia akan melakukan hal yang lebih mendalam dari itu. What have I been saying since I met you? If a guy wants to date you, he will make it happen, okay? He will ask you out. Did I ask you out? No. Why would you do this? Oh, shit. Why do women do this? Why do they build up this stuff in their minds, take each little thing a guy does, and then twist it into something else? Dalam film ini juga dijelaskan bahwa cowok itu biasanya banyak alasan ketika dia mau meninggalkan kita.
seperti Little lines they like to tell you. Yeah, like, oh, I don't want to stand in your way. Oh, or you're perfect. It's just I have to work on myself. Right. I'm just thinking of your happiness. Oh, I don't deserve you. That's my favorite Oh, one. really? Oh, you know what I like? I am so jealous of the guy who gets to marry you. dia itu emang sebenarnya tidak mau dan tidak suka kepada kita, tapi dia memakai banyak alasan supaya kita tidak merasa tersakiti aja, dan dia merasa bukan dia satu-satunya yang salah dalam hubungan itu. Selanjutnya terdapat kisah percintaan dari Ben dan Janine. Ceritanya keduanya ini udah menikah, udah beberapa tahun gitu, dan ternyata si Ben ini selingkuh dari si Janine. Dari awal pernikahan sebenarnya mereka itu saling mencintai, tapi kemudian si Ben tergoda oleh wanita lain dan akhirnya dia main belakang. Tidak hanya itu, sebenarnya si karakter Ben ini dari awal udah kayak suka bohong gitu loh sama si pasangannya. Seperti ketika dia ngerokok, dia aja kayak bersikuku, dia itu ngomong sama pasangannya dia nggak ngerokok padahal dia ngerokok. Nah, hal sekecil itu sebenarnya kan juga berpengaruh gitu loh dalam hubungan. Nah, si Janine akhirnya memilih untuk pisah. Meskipun terasa berat, tapi dia merasa dia sayang sama dirinya sendiri dan dia ngerasa kalau hubungannya emang benar-benar udah nggak sehat. Jadi menariknya di film ini tidak hanya menjelaskan yang single aja, tapi ada juga tadi kan Ben sama Janine yang mereka udah nikah, udah bertahun-tahun, tetapi kenyataannya si cowok suka bohong dan suka selingkuh di belakang ceweknya. Nah, kalau menurut aku emang hal seperti ini tuh udah jadi karakter setiap orang. Maksudnya setiap orang itu punya karakternya sendiri-sendiri. Tidak peduli berapa lama hubungannya, atau tidak peduli mereka udah nikah atau enggak, kalau mereka ingin selingkuh dan ingin bohong, ya berarti memang kenyataannya dia tidak menghargai hubungan tersebut gitu loh. Kisah percintaan yang lain dari film ini ada kisah dari Beth sama Neil. Ini aku suka banget karena keduanya ini udah 7 tahun bersama, tapi mereka tidak nikah karena si Neil ini yang cowok merasa bahwa tidak perlu ada status pernikahan. Kalau kita misalkan emang benar-benar saling sayang dan ada niatan untuk hidup bersama, menurutnya pernikahan itu juga nggak penting. Dia itu mengibaratkan sebuah pernikahan itu bukan sebuah hal yang harus diakui. Maksudnya ketika kita memiliki sahabat pun dan kita bersahabat bertahun-tahun, kita kan juga tidak perlu ada sertifikat persahabatan gitu kan. Nah, Neil itu punya persepsi seperti itu. Jadi meskipun tanpa adanya pernikahan, dia itu merasa ya kita nggak apa-apa hidup bareng aja. Tapi berbanding terbalik dengan si Beth ini tadi, si pasangannya. Kalau menurut aku ya wajar aja sih, karena semua wanita kan juga butuh kejelasan, dan dia kadang nggak yakin juga ketika seorang tidak menikahi dia kadang berpikiran emang si cowok ini benar-benar sayang sama aku apa enggak gitu kan. Nah, pada akhirnya si Beth memilih untuk menjauh dan dia ngerasa kalau si Neil ini nggak benar-benar serius, dan endingnya mengagetkan banget. Si Beth ini akhirnya kembali lagi sama Neil karena dia merasa si Neil adalah orang yang benar-benar ngerti sama dia dan dia butuh banget Neil ada dalam kehidupannya, dan dia menerima prinsip Neil yang tidak mau nikah itu tadi. Dan ternyata kebalikannya, si Neil memberikan surprise kepada si Beth. Jadi surprise-nya itu dia ngasih cincin di saku celana gitu, dan pas itu si Beth megang celana itu, terus akhirnya kasih surprise, will you marry me gitu-gitu, dan akhirnya mereka berdua menikah. Si Neil merasa bahwa dia itu sangat mencintai si Beth. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan itu tadi, dia itu udah sadar bahwa ada sesuatu yang harus diperjuangkan lebih keras, dan akhirnya dia menikahi si Beth. Alright, so you don't throw away some personal items?
I love you so much. So much. And I want to make you happy. I need to make you happy for me to even have a shot at being happy. Will you marry me? Yes, of course I will. Sebenarnya masih banyak banget kisah percintaan yang diselipkan dalam film ini, tapi kalau menurut aku kalian harus tonton sendiri, karena kalau misalkan aku cerita gini kayaknya filmnya nggak dapet kalau kalian emang nggak nonton filmnya sendiri kan, seperti itu. Nah, di film ini menurut aku emang bener-bener ngasih pelajaran buat kita bahwa kita juga harus pilih-pilih, dalam artian hati-hati ketika ingin menjatuhkan hati kepada seseorang. Asik. Kita juga harus bisa memfilter atau memilih-milih orang mana yang emang benar-benar sayang gitu loh sama kita. Jadi ketika kita memulai suatu hubungan itu emang benar-benar serius, jadi nggak main-main aja. Penting banget sih menurut aku, karena kalau udah urusan hati biasanya cewek maupun cowok itu mendadak bodoh. Dalam artian mereka itu tidak bisa mengontrol mana yang emang benar-benar baik buat dia, mana yang ternyata cuma iseng-iseng aja buat dia gitu. Jadi setelah melihat film ini menurut aku itu kayak jadi acuan buat aku untuk bisa lebih sadar diri ketika aku falling in love with someone gitu loh. Ketika kita jatuh cinta atau lagi deket sama seseorang, kita tidak bisa menyimpulkan hanya berdasarkan sudut pandang kita gitu kan, karena hati manusia kan nggak pernah ada yang tahu. Jadi ketika menjalani sebuah hubungan sebaiknya kita emang harus mengulik lebih dalam, karena jangan sampai kita bucin ke orang yang salah. Kan mengantisipasi juga supaya kita tidak sakit hati. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.